Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, seluruh semua cinta ikan kebumen. Salam klibik-klibik, belajar sama-sama belajar. Ini tema kita nih, ikan gabus dan ekspektasi keuntungan. Yang saya share, saya upload ke channel saya, di konten-konten saya adalah ikan yang memang saya tahu teknik budidayanya, yang saya kuasai teknik budidayanya. Jadi kalau nggak saya kuasai, contoh kayak yang saya kuasai kan 4: nila, sidat, gabus, gurame. Jadi 4 yang saya kuasai. Nah, untuk ikan-ikan yang lain kayak koi, belut, cuma tahu dan pernah, tapi saya secara pengalaman masih sangat minim sekali. Jadi kalau ikan 4 ini, nah ini yang akan kita bahas. Oke, simak video saya, seperti apa ekspektasinya, seperti apa tekniknya, seperti apa cara pemasarannya. Ikan gabus atau orang luar negeri menyebutnya itu snakehead fish, atau bahasa ilmiahnya itu cana. Jenisnya lebih dari 30 jenis di muka bumi ini. Nah, yang sering kita jumpai, yang paling lazim kita jumpai yaitu cana striata. Nih, atau gabus Jawa orang bilang. Kalau di daerah Kebumen menyebutnya bayong, kalau di daerah Purwokerto menyebutnya bogo, Purwokerto Cilacap. Di Kebumen saja ada beberapa nama, di daerah Kalimantan ada yang menyebutnya haruan. Sementara di daerah Semarang, Solo Tigo ada yang menyebutnya ikan kutuk. Apapun itu, tetap ini namanya cana striata. Yang fungsinya hari ini banyak dicari untuk penyembuhan pasca operasi. Jadi kalau jenengan terluka, makan ikan cana ini, tapi dengan teknik pengolahan yang benar, jangan digoreng, insya Allah luka panjenengan cepat sembuh. Oke, ekspektasi budidaya ikan cana atau ikan gabus ini memang tinggi. Ada beberapa pengepul yang menerima ikan gabus itu di atas 50.000 per kilo. Ada juga yang 100.000. Nah, orang ketika budidaya ikan gabus, taunya ikan gabus itu kan tahan terhadap cuaca, sangat tahan terhadap cuaca. Nah, kemudian karena dia mempunyai ketahanan tubuh hidup tanpa air itu lebih dari 2 jam, apakah di dalam budidaya itu gampang? Belum tentu. Karena apa? Ikan ini memang betul mempunyai ketahanan tubuh yang sangat bagus ketika berada di luar air atau tidak di dalam air. Tetapi kemudian untuk kita proses budidaya itu ya tetap kita mengalami kendala. Yang paling sering terjadi itu jamur dan white spot. Nah, orang budidaya ikan gabus berpikir, saya tabur bibit sekian dengan pakan sekian dengan waktu sekian, kemudian saya dapat keuntungan sekian. Jangan begitu. Tidak bisa semudah itu. Karena apa? Karena kita harus memahami, kita harus tahu, kita harus mempelajari karakter dan tipikal ikan gabus ini seperti apa. Nah, ada juga yang budidaya ikan gabus di kolam terpal, ada yang budidaya kolam beton, ada juga yang budidaya ikan gabus di karamba, ada juga yang budidaya ikan gabus di kolam tanah. Lalu perbedaannya apa? Dan keunggulan masing-masing apa? Kalau kolam tanah sama kolam terpal sama kolam beton. Untuk kolam tanah itu paling mudah. Karena apa? Amoniak atau sisa kotoran dari gabus ini akan gampang sekali terurai. Sangat gampang terurai oleh tanah. Nah, sedangkan untuk kolam beton dan kolam terpal atau kolam baliho bekas itu kita perlu sering mengganti air. Karena apa? Karena ketika amoniak sudah naik, nah kemudian untuk kondisi sekarang cuaca ekstrim, itu ikan gabus akan gampang sekali terserang jamur terutama dan white spot. Kalau sudah kena jamur, kena white spot, wah susah banget itu ngobatinnya. Tahu-tahu mati satu, setiap hari 1, 2 habis lama-lama satu kolam. Lalu bagaimana caranya supaya kita terhindar dari penyakit-penyakit itu? Otomatis kita harus
perhatikan dari segi pakan dan juga dari segi cara merawat air. Kalau dari segi pakan bebas, baik itu pelet boleh, mau pakan alami kayak cacing, keong, bekicot, ikan kecil, katak sawah. Kalau saya menggunakan katak sawah memang, atau percil. Kalau untuk pakan alami, resiko amoniak itu lebih kecil daripada pakan pabrikan atau pelet. Pemilihan pakan tinggal panjenengan sendiri yang menentukan. Kalau misalnya di tempat panjenengan kok melimpah cacing, kayak keong, kayak percil, kayak maggot, ya pakai pakan alami untuk menekan kos pengeluaran untuk pakan. Tapi kalau di daerah perkotaan, panjenengan ya tetap menggunakan pakan pabrikan, karena pakan alami sama pakan pabrikan biasanya itu lebih mahal pakan alami. Kalau untuk gabus, berbeda kayak ikan lain, kayak nila. Kalau nila kan pakan alternatif ya berupa daun-daunan, berupa lumut atau azola. Nah, kalau gabus nggak bisa karena hewan ini karnivora, pemakan daging, bukan omnivora, pemakan segala. Jadi pilihan pakan tergantung panjenengan tempat tinggalnya di mana. Lalu untuk pemasarannya gimana, Mas? Nah, ini yang paling jadi pertanyaan, paling sering ditanyakan. Sering saya dapat DM, terus dapat WA, dapat komen, Mas, mana ada gabus 50.000 nih, di tempat saya banyak. Dia di daerah mana? Kalau daerah Papua, daerah Kalimantan, iya saya percaya. Tapi kalau di daerah Jawa sendiri, populasi ikan ini itu sudah menurun. Di samping karena penangkapan, juga orang itu pada gagal di budidaya. Biasanya yang paling sering terjadi gini, gagalnya di budidaya. Tekniknya benar, semuanya benar, airnya bagus, pakannya bagus, tapi karena ikan ini berumur panjang, jadi orang itu pada bosen. Udahlah, udah 8 bulan kok kayak nggak gede-gede. Akhirnya dijual dengan harga seadanya. Ya otomatis petani rugi. Itu sudah otomatis. Nah, kalau kita dijual di bobot 500 gram atau setengah kilo per ekor, itu ada pengepul yang berani menampung 100.000 per kilogram. Wah, ini mantap ini. Loh, bener apa, Mas? Apa sampean nggak bohong? Loh, saya sudah sering setor ke sana. Saya sudah punya bukti. Tuh. Jadi ekspektasi untuk ikan gabus ini, budidayanya jangan terlalu tinggi. Satu, karena ikan ini berumur panjang. Yang kedua, pakan alami sama pakan pabrikan itu kalau untuk ikan ini bagus pakan alami. Karena hewan ini karnivora, pemakan daging. Terus, untuk daerah perkotaan, ya memang susah dapat pakan alami, dan pakan alami otomatis lebih mahal daripada pakan pabrikan untuk daerah perkotaan. Tapi kalau untuk desa kayak saya ya tetap lebih mudah pakan alami karena disediakan alam melimpah. Nah, untuk pemasaran seperti itu. Jadi panjenengan silahkan memilih tekniknya, tentukan juga targetnya. Misal target dipanen di berat 200 gram per ekor atau sekilo isi 5. Ya paling itu kalau dari bibit 3 sampai 5 cm itu paling hanya membutuhkan waktu sekitar 6 bulan, setengah tahun. Tapi harganya masih di harga pengepul itu sekitar 40.000 sampai 50.000 kalau di Kebumen. Oke, semoga tayangan saya bermanfaat. Segala salah minta maaf. Terima kasih yang sudah subscribe, terima kasih yang sudah menonton. Wallahul muwaffiq li aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam klipik-klipik.